Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Selasa, 28 Desember, tahun 2021. Bacaan pertama, 1 Yohanes 1, 5-2. Bacaan Injil, Matius 2, 13-18. Bacaan pertama, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Herodes menyuruh agar semua anak laki-laki di Betlehem dan sekitarnya dibunuh. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, merenungkan sisi lain Natal. Natal telah menduduki tempat istimewa bagi semua umat Kristiani di seluruh dunia, jika dibandingkan dengan hari raya gerejawi lainnya. Begitu banyak gereja mengerahkan daya dan dana yang besar untuk memeriahkan perayaan Natal, seperti pembentukan panitia yang sudah dilakukan 3 bulan sebelumnya. Persiapan detail acara, bahkan dekorasi sudah dikerjakan sejak awal Desember. Semua itu untuk memastikan kesuksesan perayaan Natal. Nas pembacaan hari ini mau mengajak kita untuk melihat sisi lain dari peristiwa sukacita Natal yang terjadi sekitar tahun 2000 tahun yang lampau. Yusuf pasti baru saja merasakan sukacita karena kelahiran Yesus dan karena kedatangan orang Majus yang disertai bawaan berbagai persembahan yang bernilai tinggi.
Namun, sukacitanya itu harus berganti dengan perasaan was-was karena mimpi yang ia terima dari malaikat dengan kabar bahwa Herodes akan mencari dan membunuh bayi Yesus. Berbagai tanda yang Yusuf terima selama itu sejak dari kehamilan Maria, kedatangan para gembala, hingga kedatangan orang Majus, juga saat Herodes ingin membunuh bayi Yesus, telah menunjukkan kepada Yusuf bahwa Yesus benar-benar bukan anak sembarangan. Peristiwa menyingkir ke Mesir pada malam hari itu menjadi satu peristiwa yang mengkhawatirkan, meresahkan, bahkan menakutkan bagi Yusuf dan Maria. Betapa kalutnya mereka saat harus menempuh perjalanan dari Betlehem ke wilayah Mesir. Perjalanan jauh yang melelahkan dan bisa jadi berbahaya. Kita melihat bahwa di balik sukacita Natal yang kita rayakan setiap tahun, ada peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan di sana. Peristiwa yang mengingatkan kita bahwa di dalam Natal ada pengorbanan, ada kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah, ada perjalanan panjang yang tidak mudah, ada perjuangan, ada kepedulian, ada kepercayaan, dan berbagai nilai lain yang barangkali lebih banyak merupakan pengorbanan dan tidak ada hubungannya dengan perayaan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menghargai pengorbanan Yesus, Tuhan kita, bagi umat yang berdosa. Amin.